Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ada pesan yang bagus dari sebagian ulama yang disitir oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan, man ja'ala ayyamahu ka ayyami Ramadan ja'alallahu lahu akhir hayatihi kal a'yad. Barang siapa yang menjadikan hari-harinya seperti hari-hari di bulan Ramadan, maka Allah menjadikan pada akhir hayatnya itu seperti hari raya. Artinya dalam keadaan yang gembira. Siapa yang berupaya mengkondisikan hari-harinya setiap waktu kita ini, walaupun pasca Ramadan, semangatnya dan kesungguhannya seperti hari-hari di bulan Ramadan, baik itu untuk puasa, atau siam, ataupun qiyamul lail, ataupun sedekah, tilawah, zikir dan sebagainya, semangatnya seperti bulan Ramadan, maka nanti Allah menjadikan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan kegembiraan pada saat bertemu dengan Allah Ta'ala, sebagaimana orang-orang yang berpuasa bergembira saat Idul Fitri. Nah, itulah yang penting ya, semangat dari Ramadan tetap kita jaga. Dan itulah yang menunjukkan kesuksesan atau diterimanya amal-amal kita di bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mu'awadatu siyam Ramadan ba'da siyam Ramadan alamatun ala qabuli siyamihi. Membiasakan puasa sesudah puasa Ramadan itu sebagai tanda diterimanya amal ibadah puasa dia di bulan Ramadan. Fa inna Allah idza taqabbala amal 'abdin wa faqahu li amalin shalih. Ketika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah memberikan taufik, kemudahan kepadanya untuk melanjutkan dengan amal-amal soleh yang sesudahnya. Sehingga kalau kita memiliki keyakinan bahwa ibadah siam kita Ramadan kemarin makbul di sisi Allah, maka mari kita lanjutkan dengan siam ba'da Ramadan, yaitu 6 hari di bulan Syawal dan puasa-puasa sunnah yang lain. Ketika kita yakin bahwasanya puasa kita di bulan ataupun tilawah kita di bulan Ramadan diterima, maka mari kita lanjutkan dengan membiasakan tilawah pada Ramadan. Mungkin tidak bisa melewati 1 juz setiap harinya, tapi paling tidak mari berusaha berinteraksi dengan Al-Quran, dengan minimal tilawah itu seberapapun kita mampu, apakah setengah juz, apakah seperempat juz, pokoknya yang penting membaca Al-Quran setiap harinya, diupayakan supaya kita tidak tergolong orang-orang yang al-hajru bil Quran, yang menjauhi Al-Quran, dan Al-Quran nanti akan melaknat, ya na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara cara kita untuk dekat dengan Al-Quran, kita mengkaji tafsirnya, mengkaji ayat-ayatnya,
Ya, dalam kitab-kitab tafsir seperti ini ya kita alhamdulillah sudah rutin mengkaji kitab tafsir yang saya ambilkan dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahab Suhaili, yang mana tafsir ini menggabungkan antara metode bil ma'thur dan bil dirayah dengan metode klasik dan kontemporer, yaitu secara referensi Al-Quran ataupun hadis dan perkataan para salafus soleh, dan juga pendekatan bahasa, dan juga ditambahi dengan pendapat-pendapat pribadi dari penulis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada paragraf ayat ke-29 dan 30 yang sempat terputus pada bulan Ramadan kemarin. Ini bagian yang kedua, kelanjutan yang berjudul keharaman memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Larangan melampaui batas dan kebolehan bermuamalah dengan ridho atau dengan kerelaan. Mari kita baca ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah kana bikum rahima, Allah maha penyayang kepada kalian. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat sedemikian itu, udwanan, dengan cara yang melanggar aturan, yang melebihi batas, wa dzulman, dan dengan cara yang zalim, fasaufa nuslihi nar, maka akan kami masukkan dia ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kelanjutan pembahasan ini adalah tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ada beberapa poin yang disimpulkan oleh Profesor Dr. Wahab Suhaili. Yang pertama, haramnya memakan harta dengan cara yang batil, yaitu semua cara yang bertentangan dengan syariat atau mengambil harta orang lain dengan tidak memberikan gantinya. Sebagian sudah kita bahas contoh-contohnya, dan nanti akan ada kelanjutan pembahasan apa saja yang dilarang yang sebagai bentuk daripada memakan harta dengan cara yang batil. Praktek ini bentuknya bermacam-macam. Kemudian kalimat amwalakum, yang artinya adalah harta-harta kalian, dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa harta individu merupakan harta umat. Jadi ada idhofah, penyandaran harta kepada kalian. Amwal disandarkan kepada kum. Amwal artinya harta-harta, kum artinya kalian. Meskipun Islam menghormati kepemilikan individu dan membolehkan seseorang memanfaatkan hartanya dengan bebas, ia tidak boleh sampai membahayakan umat atau mengancam kemaslahatan umat. Jadi agama Islam ini agama yang wasatiyun, agama yang pertengahan, yang moderat.
agama yang berada pada posisi adil atau pertengahan dalam hal apapun. Dalam hal kepemilikan, Islam ini sebuah agama paham yang pertengahan antara paham sosialis dan paham individualis ataupun kapitalis, materialis. Kalau paham sosialis ini kepemilikan secara bersama-sama, kolektif, milikku, milikmu, milik semuanya. Tidak ada kepemilikan individu. Kalau paham kapitalis, materialis ini ya individualis, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nah, Islam berada pada pertengahan. Islam menghargai kepemilikan pribadi dan Islam juga mengakomodir kepentingan umum. Nah, inilah maka ada redaksi yang dalam maknanya dengan kata-kata amwalakum di sini. Islam menghormati kepemilikan individu, tetapi tidak boleh serta-merta walaupun itu harta punya dirinya, namun kalau bisa atau mengakibatkan dampak yang dolim pada orang lain, ya tidak boleh. Ya misalnya kita punya kendaraan berupa sepeda motor atau mobil, itu punya kita. Misalnya ya, kita beli dengan harta kita. Tapi jangan mentang-mentang punya kita terus akhirnya mengganggu ketenangan ya. Misalnya knalpotnya dimodifikasi sehingga suaranya sangat keras. Kalau dinyalakan bisa mengganggu tetangga. Nah, itu berarti mengganggu ya, polusi udara atau polusi pendengaran. Itu walaupun punya kita tapi kalau mengganggu akan bisa berakibat kepada ancaman ketenangan umat ya, itu tidak boleh. Dan begitu pula yang lainnya ya. Apapun yang kita miliki, kita punya pohon ya, di halaman kita, tapi kalau menjulur ke tetangga harus ada izinnya. Kalau menjulur ke jalanan yang itu akan mengakibatkan terganggunya lalu lintas, nah itu juga akan berdampak kepada ketenangannya. Pokoknya ya seperti itulah Islam yang begitu moderat dan mengakomodir semua kepentingan. Begitu juga sebaliknya, harta umat bagaikan harta pribadi, sehingga ia harus dijaga dengan sebenarnya, sebagaimana seseorang menjaga hartanya sendiri. Ya misalnya masjid ini kan milik umat. Jangan karena mentang-mentang milik umat sehingga kota infaknya dibawa pulang, misalnya itu sesuatu yang dolim dan melanggar ya. Karpetnya digulung di bawah untuk menerima tamu di rumah. Nah, nggak boleh. Tetap yang namanya milik umat ini ada yang bertanggung jawab. Takmir adalah sebagai representasi dari umat, miniatur terkecil yang diberi tanggung jawab untuk menjaga harta-harta masjid ini sehingga tidak boleh orang lain mengambil seenaknya. Kalau dengan izin ya, ada orang yang musafir ya misalnya, terus kehabisan bekal, kemudian matur kepada takmir, monggo silahkan. Kalaupun ada dana yang dialokasikan dari kas masjid sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan emergensi, monggo silahkan. Ya memang seperti itu harusnya ya. Ada pemberdayaan yang ada di masjid ya, di lembaga-lembaga milik umat ini. Dengan demikian ayat ini menganjurkan umat Islam supaya membangun semangat solidaritas sosial antar sesama dan juga di antara mereka dengan negara. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya, dan rakyat berkewajiban mendukung negara dengan menyalurkan hartanya di jalan Allah, aktivitas jihad, dan untuk membangun kemaslahatan umum. Nah, dengan cara seperti ini, kemaslahatan individu, harta, dan negara akan terwujud dan terlindungi. Inilah syumuliyatul Islam ya, yang bukan hanya bicara ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah kolektif yang terkait dengan kepentingan umum. Negara yang punya tanggung jawab untuk mengelola harta umat harus punya sifat amanah. Ya, sebenarnya kalau kita simpulkan, pemerintah atau negara itu kan hanya punya dua kewajiban saja ya.
Yaitu yang pertama adalah menyediakan fasilitas publik, yang kedua adalah memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Kalau dua ini dipikul atau dilaksanakan oleh negara dengan bagus, maka negara itu sudah dikatakan berhasil. Yang banyak sekarang ini kan dilakukan penyimpangan, fasilitas publik terbengkalai, fasilitas pendidikan ataupun fasilitas kesehatan dan juga fasilitas yang lainnya, sosial dan yang lain-lain itu terbengkalai, tidak dirawat dengan baik, bahkan membahayakan ya. Jalan raya yang harusnya melancarkan transportasi, tapi ada beberapa dan tidak sedikit yang masih lubang-lubang yang sehingga kalau mobil berjalan terpeleset, sepeda motor masuk lubang dan akhirnya menghilangkan nyawa. Ini kan menjadi persoalan. Kemudian pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, apa yang menjadi hak publik, apakah mengurus kepentingan administrasi atau yang lain, itu harusnya di cover dan dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya, tidak dipersulit. Hak yang menjadi hak-hak individu setiap warga negara tidak boleh dipersulit. Kalau dipersulit ya, maka ini akan membuat rumit dan mempersulit dan menjadikan masyarakatnya banyak kesulitan ya. Itulah yang disebut dengan kedzaliman. Meskipun demikian, orang-orang yang membutuhkan tidak boleh begitu saja mengambil harta orang lain tanpa izin si pemilik. Aturan ini ditetapkan supaya hak atas harta dapat terlindungi dengan baik, supaya tidak terjadi kekacauan, dan supaya pengangguran dan kemalasan tidak mentradisi. Jadi inilah yang menjadi kepentingan negara atau pemerintah bisa mengatur regulasi dengan sebaik-baiknya supaya masyarakat bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Poin kedua, yaitu dibolehkannya semua praktik tijarah. Tijarah artinya perdagangan. Akad pertukaran barang untuk mendapat keuntungan, asalkan ia dilakukan dengan rasa antarodin, suka sama suka di antara dua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi. Akad yang dibolehkan tersebut mencakup yaitu akad jual beli, pemberian, dan semua jenis akad pertukaran dengan mengganti harta. Jadi kalau jual beli ini motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau pemberian ini masuk pada tatawu atau sukarela, yang itu asasnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Jadi kalau disimpulkan akad yang terkait dengan masalah maliyah, keuangan itu dua poin itu. Apakah masuk pada akad yang kaitannya jual beli, perdagangan, dan itu berdasarkan kepada keuntungan, ataukah berdasarkan untuk tolong menolong. Kenapa riba itu ada pada kaitannya dengan dalam hal pinjam meminjam ya? Karena seharusnya pinjam meminjam ini kan dasarnya ta'awun atau tolong menolong. Tapi kenapa ada unsur ribawinya atau unsur tambahannya? Maka disitulah disebut unsur ribanya ya, yang seharusnya tolong menolong itu dalam rangka untuk membantu kepada sesama, tetapi karena dia ingin mendapatkan keuntungan di situ, maka larangannya ada di situ. Kalau memang niatnya adalah untuk keuntungan, ya dipindahkan kepada akad jual beli ya, ataupun akad transaksi yang kaitannya dengan tijarah. Dan itulah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu adalah pinjam meminjam, tapi kalau bank yang kaitannya dengan syariah yang berbasis syariah walaupun tidak murni 100% ya, belum bisa 100%, itu akadnya adalah masuk pada akad tijarah, akad yang kaitannya dengan jual beli ya. Jadi bukan semata-mata pinjam meminjam, harus ada barangnya. Apakah mudharabah atau murabah, harus ada barang yang dibeli oleh pihak bank itu yang mana yang menjadi wakil daripada orang yang membutuhkan, dan nanti orang yang membutuhkan ataupun nasabah itu
membeli dengan cara mencicil kepada bank dengan cara kredit itu. Jadi membeli dulu, ada barangnya, bukan semata-mata meminjam uangnya. Nah, kemudian dengan adanya kata bil batil, dengan cara yang batil dalam ayat ini, maka bentuk transaksi yang dimaksud dalam ayat ini menjadi terbatas. Sehingga semua jenis hasil atau harga kekayaan yang diperoleh dari transaksi yang diharamkan oleh syarak, seperti transaksi riba, transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya, atau semua hasil harga penjualan barang-barang yang haram, seperti minuman keras, babi dan semacamnya, bukanlah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi sudah diatur tersendiri oleh ayat-ayat yang lainnya yang jelas hukumnya haram ya. Yang di sini asalnya boleh, tetapi karena dengan cara bil batil, caranya di sini ya, cara yang batil, maka menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan semua bentuk transaksi tanpa ganti yang dibolehkan syarak seperti utang piutang, sedekah, hibah, dan pemberian juga tidak termasuk di dalam ayat ini. Jadi kalau transaksi model riba dan sebagainya diatur oleh ayat lain dan hukumnya haram. Kalau utang piutang, kemudian di situ ada sedekah, ada hibah, serta pemberian yang lainnya diatur oleh ayat lain dan hukumnya boleh. Nah, ayat ini berada pada pertengahan. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Maimun bin Mahran menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, al-bai'u antaradin. Jual beli harus berdasarkan suka sama suka. Wal khiyaru ba'da shafaqah. Dan hak khiyar atau memilih mengembalikan barang apabila ada cacat adalah setelah terjadinya akad. Wala yahillu li muslimin an yawusha musliman. Dan tidak boleh seorang muslim menipu orang muslim yang lainnya. Menipu ataupun membohongi ataupun melakukan transaksi yang tidak transparan. Bagi kesempurnaan prinsip suka sama suka antarodin, ada khiyar majlis. Jadi khiyar itu hak untuk memilih, menimbang-nimbang barang untuk dijual atau dibeli atau tidak. Ini ada 3 jenis khiyar. Jadi ada khiyar majlis ya, selama antara penjual dan pembeli itu masih dalam satu tempat, maka masing-masing bisa membatalkan transaksinya apabila dia tidak srek, walaupun sudah terjadi kesepakatan. Kalau dia menimbang, ya ternyata dia lupa, ternyata uang yang mau dibeli itu harus dibayarkan hutang, ternyata harus dibayarkan untuk SPP anaknya, dia lupa, maka dia mengembalikan kepada yang menjual, boleh saja ya, selama dalam satu majelis. Ya, jadi khiyar majelis harus dilakukan sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Laits dan yang lain. Dalilnya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. 2 orang penjual, artinya penjual dan pembeli, bil khiyar, harus melakukan khiyar malam yatafarraqa, selama belum berpisah dalam tempat itu. Kemudian ada redaksi yang lain, idza tabayya ar-rajulani, apabila ada 2 orang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar malam tafarraqa, maka masing-masing punya hak untuk khiyar, untuk memilih selagi mereka belum berpisah. Ini ada hadis-hadis yang sahih ya. Dengan demikian keumuman maksud ayat di atas dibatasi dengan keterangan hadis tersebut. Nah, termasuk untuk menyempurnakan prinsip suka sama suka adalah ditetapkan khiyar syarat. Jadi ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar aib, khiyar karena cacat. Kalau khiyar syarat ini diberi tenggang waktu selama 3 hari dari hari pelaksanaan akad. Kalau dalam bahasa kita seperti jaminan ya dari toko. Jadi syarat ini walaupun tidak ada semacam ini ya. Jadi ketika misalnya si pembeli mengatakan saya akan beli handphone ini untuk anak saya. Terus dia bayar sesuai dengan harganya, tapi dengan syarat kalau anak saya setuju mau dengan handphone ini maka terlaksana. Tetapi kalau tidak ada
dia tidak suka dengan modelnya atau dengan jenisnya, maka saya kembalikan. Nah, ini dikasih waktu 3 hari ya. Jadi ada jaminan ya, selama 3 hari ya khiyar syarat seperti ini. Nah, kemudian kalau khiyar aib itu apabila antara masing-masing penjual pembeli sudah transaksi, kemudian dibawa barangnya oleh pembeli, ternyata ada aibnya, cacat yang tidak diketahui oleh pembeli sebelumnya, sebelum pada saat di majelis, maka dalam hal ini ya dia mengembalikannya. Ini ya disebut kalau kita tadi syarat khiyar syarat ada garansi tadi ya. Istilahnya yang saya lupa tadi adalah garansi ya. Jadi inilah yang ditetapkan oleh para ulama dalam bab fikih muamalah untuk memberikan kenyamanan kepada semuanya. Berikutnya menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i bahwa jual beli mu'atoh, jual beli tanpa disertai sighah akad oleh kedua belah pihak, yang biasanya ini di supermarket atau minimarket ya, kita masuk ke toko tidak perlu bertanya ini harga berapa karena sudah ada label harga. Nah, label harga itulah sudah mewakili penjual ijabnya. Kalau kita mengambil dan kita bayar di kasirnya, berarti kita sudah qabulnya. Jadi jual beli dengan swalayan itu disebut bai'ul mu'athah. Jual beli tanpa disertai sighah akad oleh kedua belah pihak, ini oleh jumhur dianggap sah, menunjukkan kerelaan dua belah pihak yang melakukan transaksi. Kemudian ulama mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengakui tentang kelegalan khiyar majlis, karena ayat di atas telah menetapkan bahwa barang yang dijual itu sudah berpindah kepemilikan dengan berlangsungnya akad jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka, baik penjual dan pembeli masih dalam satu tempat ataupun sudah berpisah. Selain itu yang dimaksud dengan akad jual beli adalah prosesi memberi dan menerima atau ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi, bukan berkumpul atau berpisahnya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jadi intinya ada perbedaan pendapat, monggo kita memilih pendapat dari Syafi'i ataupun Hambali yang menerima khiyar majlis ataukah mazhab Hanafi ataupun Maliki ini. Dalam Al-Quran dan Sunnah juga ada jenis-jenis perniagaan yang secara khusus ditegaskan pelarangannya. Di antaranya yaitu minuman keras yang biasa disebut al-khamr dengan segala macam jenis variasinya atau variannya, macam-macamnya sekarang. Kemudian bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran tidak boleh dijual belikan. Hal ini karena mutlaknya pengharaman benda-benda tersebut mencakup semua jenis pemanfaatan benda itu. Selain itu Rasulullah juga menegaskan bahwa pengharaman lemak binatang menyebabkan uang hasil pemanfaatannya juga haram. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, la'anallahu al-yahud hurrimat alaihim asyhum faba'uha wa akalu thamanaha. Allah melaknat orang Yahudi yang telah mengharamkan lemak kepada mereka, namun mereka menjualnya dan memakan hasilnya. Ini bagi mereka ya, tapi bagi kalau bagi kita ya, lemak yang seperti apa ya? Lemak yang biasa di daging-daging masih dikonsumsi ya, oleh masyarakat, ini hukumnya boleh saja ya, asalkan tidak berlebihan. Bagi orang-orang tertentu yang sudah misalnya kadar kolesterolnya tinggi, ya ada pembatasan-pembatasan, tidak boleh berlebihan karena berarti tidak thayyib. Yang kita makan ini harus halal secara prosesnya dan harus thayyib secara fisik zat daripada makanan atau minuman itu. Kalau menyebabkan terganggunya kesehatan, berarti tidak thayyib lagi. Itu menjadi catatan yang ada hukumnya. Rasul juga melarang jenis-jenis jual beli seperti berikut ini, diantaranya munabadzah, jual beli dengan cara si penjual berkata kepada si pembeli, barang yang terlempar adalah yang saya jual kepadamu. Jadi ini adalah yang melempar penjualnya. Kalau khussah ini jual beli barang dengan cara melempar batu ke arah barang-barang yang dibeli, dan barang yang terkena batu itulah yang harus dibeli.
kalau panjenengan ya pada hari-hari Ahad itu ya mampir ke velodrome, ya mungkin dimaksudkan untuk mainan anak-anak ya. Tapi juga banyak orang dewasa yang mencoba peruntungan dengan membayar kepada si penjual, nggak tahu harganya berapa ya Pak, 1.000 apa 2.000 ya, kemudian dikasih gelang. Nah kemudian gelang ini dilemparkan ke gelas atau ke botol-botol atau apa, saya nggak terlalu apal ya. Nah ketika masuk ke mana, nah itu menjadi pemilik daripada yang membeli barang yang itu mengandung gharar ya. Jadi ada unsur di sini ya, unsur ketidakpastian ya, ada unsur maisirnya. Nah, maisir adalah unsur perjudiannya. Dan kadang-kadang juga bolak-balik nggak dapat. Itu kan kalau nggak dapat yang diuntungkan adalah yang menjual, kalau dapat bolak-balik yang diuntungkan yang membeli. Atau mungkin di beberapa supermarket ada mainan-mainan ya, beli kupon ataupun beli semacam koin-koin itu. Nah, dimasukkan koinnya, kemudian dengan alat-alat penjepit, misalnya ada boneka, macam-macam itu ya. Kalau nggak dapat penasaran, dimasukkan lagi koinnya, beli ya, koin masuk, nggak dapat lagi, sampai beberapa kali ya, 10 kali beli hanya dapat 1 ya, belinya mungkin menguras harga 50.000, bonekanya cuma harga 10.000. Inilah maisir ya, ataupun ada unsur perjudian. Mula masa jual beli dengan cara memegang barang yang akan dibeli dengan tanpa melihatnya. Jadi mungkin mata si pembeli ini ditutup pakai kain, kemudian dia membayar dan mengambil sesuai dengan apa yang dipegangnya. Ini juga mengandung unsur ketidakpastian atau gharar ya. Ada beberapa yang ini ya, barangkali konten-konten saat Idul Fitri itu ya. Jadi uangnya disebarkan, nah, terus nanti pakai serok gitu ya, matanya ditutup terus diserok, terus dimasukkan ke keranjang ya dengan serok itu. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, kira-kira masuk ini enggak? Ya, kalau ya ini kan bukan jual beli ya, itu beda lagi ya. Ini cara tertentu untuk mendapatkan THR. Nah itu beda lagi ya. THR ini kan hibah ataupun hadiah. Kalau hadiah ya terserah caranya bagaimana, asalkan dengan cara yang baik ya. Saat ini Idul Fitri saat ini kita terganggu ya dengan tradisi tarian-tarian Yahudi yang itu barangkali belum diketahui oleh umat Islam ya. Saya sendiri sebelum viral itu nggak tahu ini tarian jenis apa ya. Ternyata ini tarian yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat mereka berpesta pora dengan berjingkrak-jingkrak, maju mundur, kanan kiri itu ya. Itu dilakukan oleh beberapa masyarakat dan dibuat ya konten di media sosial, diviralkan ya. Walaupun sebenarnya katanya musiknya diambilkan dari Finlandia. Ada pesta pernikahan, kemudian ini kan bukan semata-mata musiknya tapi gerakannya ya. Jangan sampai kita bertasyabuh dengan makhluk, dengan umat yang sedang melakukan kezaliman saat ini di Palestina ya. Masa kita umat Islam meniru-niru tarian mereka, gaya mereka. Termasuk juga itu velocity ya yang begini itu ya. Terus jadi ada simbol-simbol. Nah, anak-anak Palestina menyampaikan testimoninya, orang-orang Israel ketika berhasil ngebom dan membunuh orang-orang Palestina itu merayakan kemenangannya dengan simbol-simbol seperti ini. Jadi salam 3 jari metal ini adalah dibuat untuk merayakan kemenangan orang-orang Israel ketika berhasil membunuh orang-orang Palestina. Ini kan hal-hal yang tidak layak ya untuk kita tiru, apalagi kita viralkan ya. Dan semuanya ada hisabnya ya. Ini kalau kita barangkali mungkin saudara sahabat melakukan ya harus beristighfar, bertaubat ya. Jangan merasa kan itu hanya budaya saja ya, hanya soal muamalah ya. Kalau muamalah ada larangannya ya harus kita hindari ya. Jangan sampai kita sengaja
dan tidak beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang bertakwa itu kalau melakukan hal yang fahisyah atau mendolimi diri mereka tanpa mereka sadari, mereka segera beristighfar dan segera bertaubat. Kemudian menjual budak yang melarikan diri, itu juga tidak boleh. Melakukan penipuan dalam penjualan, menjual barang yang belum dimiliki, menjual barang yang tidak mungkin dimiliki manusia, dan bentuk-bentuk jual beli yang barangnya tidak diketahui keberadaannya, jenis dan ukurannya, serta semua bentuk jual beli yang mengandung penipuan. Semua jenis tersebut, jual beli tersebut mengkhususkan keumuman dari ayat Allah illa antakuna tijaratan antara minkum. Jadi ini ayat yang saling melengkapi. Kita punya tambak, ya ada seorang punya tambak kemudian berkata kepada tengkulak, saya jual tambak ini dengan harga sekian padahal baru menebar benih, kecuali kalau sudah mau panen dan pembeli punya keahlian untuk memprediksi gerakan-gerakannya misalnya. Nah, kalau baru awal-awal penebaran benih maka itu mengandung unsur gharar. Ada petani-petani apel ataupun mungkin petani mangga yang mungkin baru berbunga-bunga ya, itu terus kemudian dikulak oleh tengkulak dan tidak bisa diprediksi berapa kilo nanti yang dihasilkan, itu juga mengandung gharar yang akhirnya itu mengandung hal yang haram, ya tidak boleh. Yang ketiga, anjuran untuk melakukan perniagaan. Di samping di atas membolehkan aktivitas perniagaan, ia juga menggalakkannya karena manusia memang sangat memerlukan aktivitas perniagaan yang didasari atas kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, bukan aktivitas niaga yang didasari penipuan dan pembohongan yang diharamkan. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa semua yang ada di dunia termasuk juga perniagaan tidak akan kekal, ia akan hilang dan musnah. Oleh sebab itu orang yang berakal seharusnya tidak terbuai dengan urusan-urusan dunia hingga dia melupakan persiapan kehidupan di akhirat. Allah memberikan pujian di surat An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Silakan berdagang di pasar, tapi kalau waktunya sholat ya sholat, jangan ditinggalkan. Kalau bisa sholat berjamaah. Kadang-kadang orang-orang sibuk untuk mencari rezeki tapi melupakan pemberi rezeki. Itu kan ya berarti tidak cerdas orang itu ya. Dia sibuk untuk mengais rezeki tapi melupakan pemberi rezeki. Sibuk berdagang tapi melupakan pemberi rezeki dari dagangannya, itu Allah Ta'ala. Menjadi pengusaha yang jujur dan amanah itu tidaklah mudah, butuh perjuangan besar untuk bisa melakukannya. Karena itu Nabi menjanjikan pahala besar untuknya. Kata beliau, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada nanti di surga. Kemudian ada suatu riwayat ya disebutkan ia pernah keluar, Rifa'ah mengatakan pernah keluar bersama Rasulullah ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli, maka beliau mengatakan, wahai para pedagang. Orang-orang pun memperhatikan surah Rasulullah sambil mengadahkan leher dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Nabi bersabda, inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir, orang-orang yang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Jadi di satu sisi pedagang itu mulia karena kejujurannya, tapi di satu sisi ada peluang ataupun bisa disebut fujar. Ya. Fujar di sini ada orang-orang jahat apabila dia tidak jujur dalam perdagangannya. Kemudian ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa sebagian besar aktivitas perniagaan dilakukan dengan cara yang batil karena orang yang melakukannya sangat tamak terhadap keuntungan. Barang-barang yang dijual dihiasi dan ditutup-tutupi kecacatannya dengan berbagai macam cara dan biasanya dikotori dengan sumpah-sumpah palsu. Oleh karena itu aktivitas perdagangan itu
perlu dihiasi dengan semangat lapang dada, toleran dan juga kejujuran. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna syaitana wal isma yahduronil bai'. Sesungguhnya syaitan dan dosa itu hadir mengiringi pada saat jual beli ini. Fa syawwibu bai'akum bisadaqah, maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Jadi untuk menutupi dosa-dosa yang barangkali tanpa sengaja dilakukan oleh si pedagang, maka dihapus ataupun dikafarati dengan sedekah. Ini contoh satu saat Nabi pernah mendapatkan kecurangan ya dalam praktek jual beli ya. Jadi beliau satu saat pernah melewati setumpuk makanan, maka beliau memasukkan tangannya ke dalam, barangkali semacam gandum ya, yang dimasukkan di tempat atau di sak misalnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, dimasukkan dan ternyata basah. Kemudian beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemilik makanan menjawab, makan tersebut terkena air hujan dari Rasulullah. Maka beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian luar ya, makanan tersebut agar orang-orang bisa melihatnya? Kenapa ditaruh di bawah? Ketahuilah barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang melakukan penipuan maka dia tidak termasuk golongan kami. Di hadis lain Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Wal makru wal khita' finnar. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Jadi inilah di satu sisi memang perdagangan itu dianjurkan ya. Ada satu hadis yang populer di masyarakat, tapi sebenarnya ini hadis yang dhaif, tapi sudah kadung populer ya. Bahwasanya dagang itu adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Tis'atu a'syar rizki fit tijarah. Itu sangat populer sekali. 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perdagangan, sehingga banyak diberikan motivasi kepada orang-orang untuk berdagang. Para ulama menyampaikan hadis ini tidak sahih atau alias dhaif, lemah, walaupun ada penguat dalam versi redaksi yang lainnya. Tapi ya kalau kita sudah tahu maka tidak seyogyanya kita menggunakan dasar dari hadis yang tidak kuat atau yang tidak sahih ya, yang dhaif ini. Kita termotivasi untuk dagang boleh silakan, tapi itu tadi ada resikonya. Kalau jujur memang betul-betul mengantarkan kita ke surga, tapi kalau ada unsur bohongnya ini akan berbahaya dan menjadi pintu untuk mengantarkan ke neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelurusan kepada kita semuanya, istiqomah di jalan kebenaran. Apapun profesi kita, pintu rezeki itu ada di mana-mana. Apapun sudah ditakdirkan untuk kita, tinggal kita berusaha lewat pintu mana, pintu yang halal, yang dilegalkan oleh agama, oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulnya, dan tinggal kita berusaha ikhtiar. Insya Allah dengan ikhtiar tawakal ada banyak kemudahan rezeki yang diberikan kepada kita, yang itu akan bisa menjadikan kita lebih taat ya dalam kebaikan dan lebih dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.